Silakan duduk. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Yemima. Kedua, saya mau mengucap syukur karena banyak saudara di sini yang sudah hadir di Panti Asuhan Parapatan bersama-sama dengan gembala Anda untuk menopang panti asuhan kami untuk mengusir roh-roh jahat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bukan manusia yang membalas berkat, tapi yang membalas berkat bagi saudara siapa ya? Haleluya, puji Tuhan. Barang siapa bekerja di ladang Tuhan akan mendapat upah. Barang siapa bekerja di ladang Tuhan akan mendapat upah. Enggak kenceng. Barang siapa bekerja di ladang Tuhan? Dari siapa? Amin. Itu kita perlu tahu. Kita bukan bekerja untuk manusia, tidak. Kita bekerja karena kita tahu perintah Allah. Kita tahu kita ini adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan juga. Bukan pendetanya hamba, bukan. Termasuk semua orang percaya. Itu menjadi hambanya Tuhan. Disuruh-suruh sama Tuhan. Siapa suruh jadi anaknya? Tapi mau kan? Mau kan? Kalau mau ya lakonin. Yes gitu. Supaya dapat upah kan? Oke. Dengan demikian setelah saya mengucap terima kasih pada saudara ya, saya terkesan, saya mau katakan di tempat ini, gembala saudara adalah hamba Tuhan yang tenanan. Kalau orang Jawa bilang tenanan. Serius sama panggilannya. Loh kok ya gitu tuh. Kayaknya suaranya cuma satu orang deh. Saya mau kita semua sama-sama ya. Saya katakan, saya merasakan gembala Anda, Pak Rudi itu adalah orang yang serius di dalam pelayanan. Iya gitu. Serius sama pelayanan. Serius sama jemaat. Gitu. Saudara tahu nggak itu? Saya baru kenal beberapa kali loh ya, nggak lama ya. Tapi saya tahu sikap pelayanannya, bagaimana sikapnya terhadap jemaat. Berbahagialah saudara di bawah pimpinan, naungan, gembala yang serius sama Tuhan, serius sama pelayanan, juga serius sama saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong. Kenapa tepuk tangan? Saudara dapat gembala yang serius. Bukan eceh-eceh ya. Enggak. Serius. Enggak peduli kecil, enggak peduli berapa. Tapi dia yang penting dia serius. Pikir enggak saudara itu? Enggak. Seriusnya itu loh. Ya. Dan dia mau menjadikan saudara juga berhasil. Berhasil. Apa yang dia punya. Apa yang dia punya. Apa yang Tuhan beri kepercayaan, talenta buat dia. Dia juga mengharapkan saudara dapat. Amin. Betul? Dia juga mengharapkan saudara bangkit lebih dari dia kalau bisa. Kayak kalau bisa lo ya. Mau nggak? Jangan takut-takut kalau ngomong lebih dari gembala, jangan takut-takut. Saya juga pernah jadi gembala. Saya juga mau jemaat saya lebih dari saya. Gitu loh. Kalau mau lebih dari gembala, berarti belajarnya lebih nggak? Mau belajar dulu nggak? Mau belajar dulu nggak? Mau ikut dulu nggak? Iya. Mau tunduk sama otoritas nggak? Itu yang penting. Kalau saudara sudah tahu, kayaknya saya nggak usah khotbah deh. Kayaknya nggak usah khotbah. Saudara tahu tunduk otoritas? Tunduk. Yes. Otoritas paling tinggi siapa? Tuhan. Yes. Tuhan percayakan siapa? Nah, gembala. Ya gembala saudara siapa gitu aja kan? Ya nggak salah kan? Ya kan? Kalau keselamatan tuh Bapak Surgawi percayakan Tuhan Yesus.
nggak ada seorang lain yang bisa gantiin. Tapi kalau gembala jemaat di bumi rata-rata ya suka lah ya jemaatnya itu lebih daripada gembalanya. Suka nggak kalau anak-anak lebih daripada orang tuanya? Suka. Betul? Suka kan? Nggak iri kan? Oh pinter. Pinter dong kalau nggak iri, ya kan? Ada gembala iri nggak? Kalau nih jangan-jangan anak buah gue nanti dia mau jadi gembala lagi ngerebut gue lagi. Ada nggak yang begitu? Ada. Kok tahu? Sering beberapa pasti ada. Kok tahu? Banyak. Kok tahu? Tahu ya. Tapi saudara perlu ingat, saudara serius di bawah payung gembala. Juga otoritas itu ada di gembala. Dan yang dipercayakan oleh gembala, yang dipercayakan oleh Tuhan, dia punya otoritas. Ya, doanya pasti berbeda. Karena gembala perlu dengar suara Tuhan. Benar? Betul, dia mengasihi saudara. Saya bisa lihat. Saudaraku saya bisa lihat. Kenapa? Kenapa sih kalau ke panti perapatan? Rombongan? Coba jawab. Jawab saya dong. Kenapa mesti bawa rombongan? Karena kita satu tim. Mantap ya. Karena Anda berani bicara soal tim. Jadi semuanya ini yang menjadi tim ini anak Tuhan bukan? Ingat ya, anak Tuhan kan? Kalau anak Tuhan tunduk otoritas nggak? Iya. Bicara timnya gampang, tunduknya ada nggak? Saya nggak tahu ya. Ya, nggak apa-apa. Kita masih belajar semua. Saya pun masih mesti belajar. Makanya sama Tuhan dituruninnya ke panti asuhan. Angel lebih gampang gembala daripada panti asuhan. Menurut saya. Karena udah tahu kan gimana dulu jadi gembala, gimana sekarang di panti asuhan. Yang saya mau katakan ini ya, concernnya kepada gembala Anda sudah sekuatnya ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat buat saudara. Jadi kalau tunduk otoritas itu sudah sepatutnya. Jangan ngomong doang ya. Itu namanya apa? Lip service. Tuhan mau nggak kalau kita kasih lip service? Mau nggak? Nggak mau. Tuhan bisa suruh siapa aja dah. Even pun anjing kalau mau Tuhan suruh bisa nyanyi. Gonggongnya jadi nyanyi. Bisa. Tapi yang Tuhan mau apa? Apa? Bukan lip service. Apa? Hatinya berikan kepada Tuhan. Emang kita mau diduain? Nggak mau kan? Emang Tuhan mau diduain? Nggak ada deh. Kalau lu nggak mau ya udah. Lu yang pilih kan? Emang siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Tuhan manggil, benar. Tuhan kasih tanda, benar. Tuhan berkorban buat kita, benar. Kalau engkau digerakkan Tuhan, kalau engkau sudah dijamah sama Roh Kudus, tapi engkau nggak pelihara hatimu baik-baik, bisa aja lama-lama jadi lip service. Nah, begitu juga dengan sesama kita, ya kan? Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan, gimana tahu ya dia lagi ngapain nih? Dia lagi susah, apalagi senang, apalagi apa? Nggak tahu. Jadi perlu komunikasi. Udah ya, saya nggak boleh ngelantur terlalu banyak nanti waktunya nggak kebedak. Oke. Nggak dulu dong, firmannya dulu ya. Oke ya, nggak apa-apa. Selesai jam berapa? Bebas. Hah? Bebas. Oh bebas. Ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri kan, saya nggak salah dong kalau lewat. Kalau lewat jam 12:30 saya nggak salah kan? Ya, oke, good. Jadi boleh dikatakan is murid yang baik. Murid yang baik. Yang tidak membatasi waktu. Ya kan, Yosua 1. Ada, udah. Ayat 1, ayat 2.
Kelihatan udah ditayangkan? Kelihatan? Yosua 1 ayat 1 dan 2. 2, 3 sama-sama baca. Sesudah masa Tuhan dimati, berfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang itu. Amin. Sebelumnya, ya kan, Tuhan kan sudah kasih tanda ya sama Musa ya, di ayat 1 ya. Hambaku Musa sudah mati. Sebelumnya Tuhan tuh sudah kasih tanda sama Musa. Saya nggak mau buka lagi deh, nanti panjang. Jadi artinya apa? Kamu tidak akan bisa nyeberangi sungai Yordan. Ya. Itu bagian Yosua. Bukan bagian Musa. Betul? Itu. Nah, sekarang sudah waktunya Yosua, Musa sudah dipanggil Tuhan. Sekarang waktunya Yosua. Tuhan suruh apa? Bersiap. Siap apa? Nyeberangi sungai Yordan emang enak. Itu termasuk juga peperangan rohani. Kalau sadar ya. Bukan pakai kaki lewatin doang gitu selesai jalan kaki, enggak. Ya, membawa sekian rombongan bangsa Israel emangnya gampang. Gampang gak sih? Bawa rombongan? Susah kan? Kita di rumah aja manggil anak susah ya? Kadang-kadang susah, kadang-kadang enggak ya? Hah? Ya Bu ya? Kadang-kadang susah, kadang-kadang enggak kan? Nggak tahu yang satu lagi kemana, yang satu lagi ngapain. Kalau dipanggil semuanya nggak ada. Ada nggak waktu-waktu seperti itu? Iya. Jadi susah. Jadi Tuhan minta Yosua apa? Siap-siap. Kamu nih mau jadi pemimpin. Nyeberangi sungai Yordan. Untuk mendapatkan apa? Tanah yang besar penuh dengan susu dan madu di Kanaan. Yang Tuhan persiapkan bagi bangsa Israel. Amin. Itu adalah perkara yang besar. Tuh kan, diam-diam. Besar apa kecil? Besar apa kecil? Tanah secuil aja berebut. Apalagi tanah negara. Besar untuk kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Ya ada alasan Tuhan lah. Kenapa? Tanah Kanaan buat bangsa Israel. Umat kepercayaannya dia harus pelihara. Itu perintah Tuhan. Yosua nurut nggak? Yosua nurut, nggak ada kebantah-bantahan. Nggak ada. Ayat 9. Yosua 1 sama. Ayat 9. Kuatkan dan Janganlah kecut dan bawah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Amin. Jangan apa? Jangan takut, tapi apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya kamu jangan rasa kecut, jangan rasa tawar. Ini bahayanya orang percaya. Satu waktu dia jenuh, satu waktu dia tawar, satu waktu ya kalau kita sih belum sampai kecut kali ya. Jujur ya, sewaktu-waktu kita kan hasilnya kayaknya jenuh ya. Jujur dong. Cari dong suasana. Makan bakmi kayak puter-puter kayak apa kayak gitu. Refleks gitu loh. Cari jalan. Tapi jangan sampai, kenapa? Jangan sampai kita kecut, jangan sampai kita membeli. Perhatikan ayat 9. Berkali-kali ya. Yosua 1 tuh Tuhan udah bilang berapa kali di pasal 1 ini. Kuatkan. Kuatkan apa? Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Teguhkan.
Dua loh. Ini loh. Ya. Jadi, emang mau jadi Joshua gampang gak sih? Hah? Saudara kebayangin gak? Kebayang gak? Dia harus jadi, katakan ya, kalau kasarnya itu ya, Musa suruh apa dia harus ikut. Ambil air ya ambil air. Ambil bangku, ayo sini. Datang. Beliin gue bakmi, beliin. Emang bisa nolak? Tuh. Belum lagi kalau manusia ya. Musa manusia kan? Bisa marah nggak? Bisa cerewet nggak? Bisa. Kayak mertua yang cerewet. Sorry ya Bu. Sorry ya Bu ya. Kan saya bilang mertua tuh ada yang cerewet, ada yang enggak. Ya. Jadi ini kan kok. Oh. Ya, nggak boleh yang tersinggung ya. Ilustrasi ya. Nah, seperti itu. Gitu loh. Bagaimana? Saya mau katakan gini aja. Saya manusia. Saya pasti ada saya punya kekurangan, kelemahan. Ya kan? Atau mungkin kalau lagi saya lagi overweight di sini nih udah pikirannya pusing di sini sebanyak-banyaknya, terus tiba-tiba ada kanan kiri ngomong ini ngomong itu, bisa sabar nggak? Nggak sabar karena gue udah penuh di sini, lu tambahin lagi. Ketawa. Betul kan? Betul nggak? Mana sih tante tadi? Hemo, cok mo, cok, betul. Jangan kita lagi pusing, anak nggak ngerti kita ditambahin pusing lagi. Ya nggak usah, maksudnya tuh anak mau diam dulu sebentar, jangan ngoceh dulu. Suami istri juga begitu kan? Ayo, kalau suaminya lagi mabok, terus istrinya pulang-pulang, bukannya diam, kalau istrinya cerewet gimana? Kan? Nggak usah saling nauin, betul nggak? Saling nauin. Saya nggak bela siapa-siapa, enggak. Saling nauin, itu aja gitu. Kalau nggak, jadi maksud saya Joshua itu dididik sama Musa, otomatis dia melayani Musa. Katakanlah apa aja, mau minum kayak mau makanan kayak mau disuruh kemana kayak mau apa, semua harus ikut Musa, tunduk otoritas. Dengan demikian dia mendapat apa? Dia mendapat apa? Upahnya apa? Engkau melayani seorang nabi, engkau mendapat karunia nabi. Kau memberikan secekuk air saja kepada hamba Tuhan, engkau mendapat upahnya. Gitu loh. Ya kan? Joshua melayani kan? Melayani Musa kan? Bukan setahun, bukan 2 tahun. Lama. Sampai Tuhan percaya Joshua menjadi penggantinya Musa. Tidak mudah ya. Saya mau katakan tidak mudah ya. Jadi artinya pada waktu saudara mengikuti gembala saudara, tolongin ini dong, tolongin itu dong. Saudara mau sabar nggak? Mau. Sabar nggak? Sabar. Gitu kan? Kita kan dilatih dari situ. Kalau kita nggak mau dilatih jadi nggak? Jadi tukang masak aja. Hemo, hemo, siam sih. Ayo, siam sih. Gak usah jawab. Kaya saya aneh sih. Kyo tangkyo saya itu tebo. Tebo. Maksud saya waktu anak-anak masih kecil, orang tua ya minta tolong ini itu, suruh itu, dia nurut apa enggak sih? Nurut, cuman kalau udah gede lain. Gak. Kalau anak Tuhan, dia hormat sama orang tua, dia punya kira-kira. Enggak semua begitu. Makanya kita orang tua yang dulunya mengertiin anak, orang tua dulu yang datang kepada Tuhan. Jangan sampai anak dulu. Kalau anak dulu kita yang susah. Itu. Cengli nggak? Nah, belajar kayak Joshua.
Ingat ya. Kalau gembala minta ini minta itu, suruh ini suruh itu, gak usah ngomel. Siap, laksanakan. Supaya aku jadi gembala nanti. Supaya aku lebih lagi dari gembala dipercaya Tuhan. Bukan duitnya. Berkat yang lebih daripada uang itu apa? Apa berkat yang lebih daripada uang? Nanti saudara lihat ya. Nah sekarang saya lompat. Udah tahu? Kuatkan dan teguhkan. Iya. Jangan dikit-dikit ngambek ya. Di sini nggak ada kok. Nggak ada. Pada ikut kok ke panti. Nggak ada yang ngambek kok. Sorry ya. Hari itu agak salah ya tukang masak soto. Jamnya nggak tepat. Jadi banyak yang ngantri. Saya bilang ngantrinya. Caranya. Padahal saya ada wanti-wanti yang bagus. Ya, namanya juga manusia. Kadang-kadang error. Nah, tuh lagi error. Nah, nanti habis ini nih nanti tanggal 18 April ya. Iya kan? Saya udah bilang gak ada error lagi. Berapa? Ya kira-kira begitu. Nah, jadi pelajarannya adalah Tuhan minta kita kuatkan dan teguhkan hati kita itu. Baru kita bisa mengikuti pendidikan yang kita harus alami untuk hari depan kita. Emhe mo yung, emhe, he yu yung, an yu yung, timo, ngerti? Karena apa? Ngerti nggak Tuhan suruh begitu? Bukannya kita melayani itu nggak ada untungnya. Untuk hari depan kita. Iya, gitu. Jadi baik-baik tunduk otoritas. Bahkan otomatis membantu. Nggak usah disuruh-suruh. Itu aku paling suka deh kalau udah ketemu yang itu. Aduh, bisa aku sayang-sayang nih. Hebat, yang ini lain daripada yang lain. Ya bener kan? Siapa ibunya nggak begitu? Ya dong. Anak yang mana yang lebih duluan? Nggak usah disuruh-suruh. Ya kita lebih sayang nggak? Iya. Jempol 1, jari 5, jempol 1. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita lakukan bagian daripada firman Allah supaya kita mendapat upah dari Tuhan. Udah? Ya, intinya Bilangan 14 ayat 6 dan 8 itu aja. Bilangan 14 ayat 6 dan 8. Apa itu ayat 6? Sama-sama baca. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri mana? Kanaan. Mengoyakkan pakaiannya. Kenapa dia koyakkan pakaiannya? Karena pengintai kan ada 12 apa ya? Tapi yang bilang bagus itu tanah Kanaan, orangnya emang gede-gede. Ada orang enak katanya, tinggi gede di situ ya. Orang kan buahnya gede-gede, hasil buminya gitu loh. Jadi pengintai yang lain bilang, tempat itu katanya kita nggak bisa ambil, percuma. Kenapa? Orangnya gede-gede, lebih gede dari kita. Nggak bilang bagusnya, semua bilang apa? Serem, orang enak, gede-gede. Ayo, takut kan? Itu ya. Tersembunyi rasa, yang kencang suaranya. Takut. Lagi. Takut. Nah, tersembunyi rasa takut. Kita sering begitu nggak? Ya. Duh, problem kita gede banget. Problem kita nih susah banget, gede banget. Kok nggak lihat Tuhan ya gede ya? Ayo, ngaku aja. Ada nggak sewaktu-waktu kita bisa dong ya? Ini gimana ya urusannya ini bagi kita kok gede, bagi kita ini kok susah.
Gitu kan? Mau gimana? Jangan takut kenyataan. Jangan akuin kenyataan. Akuin firman Tuhan. Jangan akui kenyataan. Kenyataan yang kita bisa lihat dengan mata kita belum tentu benar di mata Tuhan. Kalau kita harus lalui, memang kita harus lalui. Jangan pakai takut. Jadi bikin rusak seluruh tindakan omongan itu mempengaruhi orang Israel. Sampai mereka berdua itu mau dilempar batu, mau dimatiin sama bangsanya sendiri. Pecah. Gitu loh. Padahal Kaleb dan Yosua yang benar. Sekalipun bangsa itu besar ya. Dan bahkan bisa nelen orang kali kayaknya bangsa itu. Tapi Yosua bilang apa? Ayat 8. Cepat. Ayat 8 bilang apa? Yes. Amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Memang susu dan madu benar. Cuman takut lihat orangnya gede-gede. Nggak berani. Jadi memberikan kabar buruk. Tapi yang memberikan kabar baik siapa? Yosua sama Kaleb. Yosua yang bilang ayat 8. Kalau Tuhan berkenan. Saudara, kalau Tuhan berkenan. Itu pertanyaannya. Jadi kita banyak permintaan sama Tuhan. Karena kebutuhan kan. Nggak salah, minta tuh nggak salah ya. Asal yang penting kita hidupnya baik. Betul? Tapi pada waktu Tuhan berkenan, pasti Dia kasih. Pada waktu kita nggak minta pun Tuhan kasih. Tahu-tahu ada. Saya barusan ini yang Agus tahu deh ya. Panti yang samping tuh. Kaget juga saya kan biayanya. Tiba-tiba pelek aja turun. Gocap tiaw. Siapa yang kasih? Nggak minta loh. Tuhan blek gitu loh kasih, kaget saya. Udah kan? Udah habis itu kayaknya sekarang digocap ya masih gak cukup. Bener dong Agus? Karena kan sampingnya tuh tembok sepanjang apa tuh yang mesti dirobohin? Ya kan? Betul? Nggak bisa. Mesti cari lagi. Saya sih pernah bilang kalau uangnya habis ya paling berhenti dulu. Gitu kan? Tapi kan harapan jangan dong. Ya kan? Nah, itu dia. Tiba-tiba datang 50 juta, kita udah kaget-kaget. Ya kan? Tiba-tiba sekarang kurang lagi, udah tahu kurang nih. Oh gimana masa kita iya? Udah gitu masih gak berani beriman. Ya kan? Udah, mudah-mudahan nanti bulan April dapatlah gocap tiaw. Amin. Ya kan? Kalau kita berkenan di hadapan Allah, kita nggak buat yang nggak benar, kita buat urusan panti, bukannya urusan bisnis, bukannya buat kita makan, enggak, betul? Masa Tuhan nggak tolong? Ya mudah-mudahan bulan April permulaan gitu, masuk lagi gocap tiaw kan tenang. Tapi mintanya sama siapa? Sama siapa? Iya kok pinter. Pinter tuh kan coba lagi Pak. Tuhan bisa pakai siapa aja memberi. Amin. Gitu dong yang tepuk tangan. Siapa aja yang dipakai Tuhan. Ya kan? Nah, itu kenapa saya pakai ayat ini? Karena Yosua tenanan, sungguh-sungguh dia sama Tuhan. Sehingga dia sungguh-sungguh tunduk pada otoritas dan dia sungguh-sungguh belajar. Bukan hanya tunduk sama otoritas, tapi dia belajar apa yang dilakukan Musa, apa yang diperintahkan Musa. Belajar semuanya. Saudara mau lebih jadi lebih baik lagi, bukan gak bisa. Tuhan lihat hati kita.
Ya kan? Mau diajarin tunduk, mau belajar, semuanya belajar dari nol. Ya. Nah, kalau baca firman itu udah tugas saban hari. Oke. Ya, semua udah tahu kan ya. Baca firman menjadi satu renungan, menjadi firman menjadi hidup, menjadi rema di sini. Kalau kita butuh apa, firman itu keluar. Itu sudah harus dilakukan sehari. Yang saya bilang ini, rasa takut, rasa mau berontak, ya kan? Rasa nggak kuat, rasa kecut itu jangan sampai ada. Kalau kita mau berhasil, ingat ya, saudara jangan anggap saudara di sini, ya nggak banyak orang, jangan ya. Berapa orang itu Tuhan sudah hadir ya. Tapi Tuhan mau jadikan saudara orang-orang yang militan. Dengan apa yang nanti Tuhan percayakan, bukan sama kebanyakan orang. Betul nggak? Ya kan itu kan. Nah harus apa? Setia sama nggak otoritas dulu. Kalau nggak bisa sama otoritas, nggak bisa sama Tuhan. Kenapa? Sama otoritas saja udah ngomel-ngomel, sama Tuhan lagi yang nggak lihat. Tuhan kan nggak lihat. Tuh. Iya. Ya kan? Kalau gembala masih lihat. Ketemu tiap minggu. Bener kan? Nah, itu sebabnya kenapa Yosua dan Kaleb selamat. Udah mau direjam batu, Tuhan cepat pertolongan datang, bicara sama Musa. Tuhan bicara sama Musa. Sampai kapan bangsa Israel mau menista aku? Tuhan sedih loh kalau hambanya digituin. Ini yang saya mau bilang. Tuhan sedih kalau hambanya Yosua dan Kaleb mau direjam batu. Berarti dia berontak sama siapa tuh orang Israel? Hah? Orang Israel berontak sama siapa? Iya, Tuhan yang rasa sedih, kesel, marah, campur aduk. Ya dong, marah. Sampai kapan bangsa ini baru bisa nggak menista aku? Di situ setelah Musa dengar itu kan pasti Musa bertindak. Nggak mungkin biarkan direjam batu. Nah, ini yang saya mau katakan, penting sekali sekarang sampai ada upah. Mau dengar nggak upahnya di mana? Gus tolong ya Gus. Ulangan 7 ayat 9. Pelan-pelan ya bacanya, jangan kayak kereta api. Udah? Mana nih? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Apalagi? Enak banget. Kita kerja aja cuma satu generasi, ya kan? Keturunan diberkati. Amin. Kesatu apa? Tuhan maunya apa? Bukan, Tuhan sendiri karakternya adalah setia. Jadi Tuhan suka nggak sama orang yang lompat-lompat kayak kodok, kuak kung, ngelompat-lompat? Mau? Nggak. Boleh lompat-lompat gereja, Tuhan nggak suka. Nggak bisa setia di satu tempat, dididik dan dibentuk dan dijadikan seperti apa yang Tuhan mau. Itu rugi sendiri. Banyak orang kan gitu kan di gereja gede. Iya kan? Sini sono, sini sono. Nah lu tuh mau kemana jadinya, mau jadi apa? Nggak ada ketentuan. Tuhan sifatnya apa? Ingat nih. Jadi kalau Tuhan setia sama orang yang nggak setia, Tuhan suka nggak? Nggak. Orang yang setia sama Tuhan bisa lalui pendidikan. Mau nggak? Itu orang yang setia harus bisa melewati masa-masa pendidikan. Dan caranya Tuhan menolong, saya juga nggak tahu bagaimana. Ya kan? Tapi firman Tuhan bilang, karena karakter Allah itu adalah setia dan memegang janjinya.
Dengan kasih setia, dia nggak akan berubah gitu loh. Kasih kepadanya, memberikan kasih kepadanya, dan yang orang yang berpegang pada perintahnya sampai kepada turunan. Jadi emang sebelah pihak. Nggak bisa kalau sebelah pihak. Nggak bisa. Kita berikan hati kita dulu. Kan tadi nyanyi banyak soal hati ya. Bagus tadi pujian itu. Ya, hati kita tuh diberikan sama Tuhan. Artinya utamakan Tuhan. Kita memang masih di bumi. Jadi kita masih kerja capek juga untuk nafkah hidup. Tapi jangan pikir mau jadi konglomerat ya. Diam ya, sunyi senyap. Jadi Tuhan cukupin apa kebutuhan kita. Tapi sekali-kali jangan tahayul. Maunya apa? Cien. Sepenuhnya buat cien. Nantinya jadi ada bolong di situ. Bukan nggak perlu. Bukan nggak boleh. Sewajarnya. Tuhan pasti pelihara asal engkau tahu. Cukup buat engkau pakai, ya kan? Jangan mau jadi konglomerat lah. Jangan kelebihan. Nanti dosa. Siapa yang dosa? Kalau dikasih kelebihan banyak, kalau anak laki-laki dikasih kelebihan banyak, jawab. Nah, ya sekarang perempuan juga ada yang jadi bos. Ada perempuan sekarang jadi bos. Tapi kalau kebanyakan uang, rohani yang enggak, ya kan? Nah, di situ rusak. Paling gampang, ya, kalau laki-laki cari cewek. Enggak, bukan cewek aja. Bisa kedua, ketiga, keempat, kelima. Untung di kita nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau perempuan bisa nggak benar? Bisa. Jangan gila. Dulu zaman mama saya loh ya. Sekarang saya ini udah jalan 84 tahun. Umur saya udah 84 tahun jalan loh, lebih besar dari ibu setahun ya. Iya. Zaman mama saya nggak usah banyak ngomong. Kalau ada tamu, saya ngintip aja dari tempat mana kan, ngintip gitu ya. Mama saya tahu kan. Gini aja. Saya tahu udah kodenya apa. Masuk loh. Ya kan gitu aja. Saya lihat kan papa mama saya si guru. Mama saya galak emang, matanya gede lah. Matanya sana gitu. Kalau ada orang yang terbarang, nggak boleh dikotak-kotik. Tunggu orang tua pulang. Nggak boleh dibuka sendiri. Ya. Kalau dia udah pulang ngajar ya. Saya ditanya, kalau saya ada di rumah saya ditanya, "Adek lu pada kemana?" Adek lu pada kemana? Lie xiao wei ki de lo. Lie xiao di di de lo. Wo唔知去吹. Ki吹tui. Dia doang yang ngerti ibu ini doang. Ibu saya tanya, "Adek lu kemana?" Yang laki dan yang perempuan, kemana? Kalau saya bilang nggak tahu, ya kan? Saya bilang nggak tahu atau saya bilang cuman ada berapa gitu di rumah ya. Ada sebagian enggak gitu ya. Pergi cari. Ya, dulu kan rumah nggak begini padat ya. Masih ada empang, telapiara sampan, ikan sampan. Orang-orang di belakang sana cari. Saya harus cari. Terus baru bawa pulang. Nih mah semuanya udah pulang. Udah beres gitu kan. Gitu. Kalau saya bilang iya ya. Habis ini saya mau main sebentar ya ke sebelah sama teman-teman. Lu mau main? Bawa adek lu. Zaman sekarang kayaknya nggak ada yang begitu. Zaman sekarang mah nggak begitu, ya kan? Enggak. Tapi ingat ya, dunia ini sedang menuju kepada kerusakan yang lebih buruk. Jadi mental manusia tambah jelek. Biarpun kita sekolahin dia di luar negeri, anak lo ya, atau cucu ya, pulang belum tentu dia jadi benar. Mungkin dia menimba ilmu, tapi kalau rohani ya dia nggak pelihara, hancur.
Jadi belum tentu ya pergi jauh itu adalah benar. Tapi kalau Tuhan yang suruh itu lain lagi. Oke, nah saya sampai di sini, mengerti nggak ini? Sangat kan? Perlu Tuhan nggak? Jangan cuman mocen, sakit baru cari Tuhan. Emang Tuhan tuh ngobatin sakit doang? Kan udah dia mati buat kita, menjadi juru selamat kita. Dia kasih nyawanya, segala-galanya, hidupnya. Maka dia sama kita nggak mau abal-abalan, maunya hati kita. Kalau hati kita benar, kelakuan kita pasti benar. Jiwa kita mesti tunduk. Nah, jangan sampai perang jiwa. Perang jiwa sama hati, hati sama jiwa. Ya susah sendiri. Ya enggak? Jiwa ini suka berontak kan? Kok begini, kok begitu? Ya kan? Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Ya emangnya kita ngajarin Tuhan? Kita diajarin Tuhan apa kita ngajarin Tuhan? Tunggu aja waktunya. Perlu sabar nggak? Iya. Perlu tekun nggak? Perlu tekun nggak? Di waktu susah maupun senang. Perlu itu. Kalau nggak perlu gimana? Kalau istri nggak tekun, suami waktu susah tinggal gitu. Oh iya, kagak lah. Nggak begitu. Harus tekun. Kalau istri yang betul-betul rohani, dia menunjang suami. Anak kamu kan udah menunjang. Kecil-kecil kayak ayam. Itu lain. Iya, itu bukan lain. Aku bilang Ting-Ting kan udah jadi alat Tuhan, jemaat. Ya kan? Dia menunjang suami. Ibu mestinya udah suka cita dong. Anak-anak dari masih kecil-kecil. Iya, Tung dibimbing anak saya. iya betul. Oh, anak saya bandel. Mertua saya galak. Oke. Jadi udah berhasil kan? Doanya dengerin. Udah berhasil bilang apa? Haleluya, puji Tuhan. Capek hati kan? Capek berapa tahun kan? Tapi an yuyung mo. Gitu dong. Hemo. Jin uyong. Lina bo kito to bo yong. U kito to uyong. Bo kito to bo yong. Kito wi sembilan, wi li sui kiang, wi li kaki. Hemo. Siapa? Si. Doa berguna. Buat siapa? Buat diri sendiri juga. Walaupun buat anak-anak. Betul kan? Daripada anak kita nggak doain, salah siapa? Salah maknya. Salah orang tuanya. Terus. Ya kan gitu kan? Kenapa nggak doain? Ya kan ada orang terima Tuhan lebih cepat, ada orang belakangan. Ya, sabar aja. Ngerti nggak nih sekarang upahnya apa? Coba baca lagi sekali. Ayo, tandain nih. Tandain. Ulangan 7 ayat 9, tandain. Yang kencang bacanya. Bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada ribu-ribu keturunan. Beribu-ribu. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Tuhan, salah siapa? Salah sendiri kan? Kalau kita nggak mau deketin Tuhan, waduh bagaimana, nggak tahu lagi susah atau lagi sakit lah, lagi apa lagi kesel lah, lagi dicuekin orang, apa lagi dicemooh sama orang, difitnah sama orang, lagi ada masalah. Tetap semua itu ada pada kita. Tuhan bukan nggak tahu, tapi tetap kita harus cari Tuhan karena Dialah jalan buat kita. Kita nggak ada Tuhan nggak bisa. Iya nggak? Nggak bisa. Oke, upahnya besar nggak? Jelas bilangnya apa? Orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang nggak mengasihi Tuhan dapat nggak berkat? Berkat yang ini dapat nggak? Nah iya, sadar nggak? Sadar kan? Saya juga harus sadar, bukan saudara aja. Saya apalagi udah umur segini, saya masih kuat jaga. Jangan sampai saya meleset di akhir hidup.
Jangan sampai ibu meleset di hari tua. Ngaku kan emang kita udah tua. Tapi cabai rawit loh. Nah, ya kan? Nah, iya udah. Betul, kita boleh nenek, boleh tua, boleh begini, boleh gitu. Tapi kita sudah jadi berkat. Itu dong. Lah kan? Amin. Ya kan? Jangan lupa. Jangan dikira ece-ecean ya berkat Tuhan. Barang siapa yang mengasihi dia. Kalau nggak tahu. Nggak tahu, cemplung ke kali apa cemplung ke sumur apa. Aduh, ampun, jangan deh ya, jangan jelek-jelek, jangan deh. Jangan, dah. Nah, kenapa sebabnya Yosua dipakai? Yosua sudah melalui kesulitan ini. Dan dia sudah diuji, dia benar. Dia membawa bangsa itu, memberikan semangat kepada bangsa Israel. Agar tetap teguh beriman kepada Tuhan. Karena itu Tuhan yang suruh. Ini sebabnya, kenapa Yosua dipilih. Kan dia tetap kuat, tetap teguh, tetap enggak berubah, tetap setia sama Tuhan, sama otoritas. Dan lagi pada waktu dia dididik. Catat ini, siapa yang mau maju lebih daripada gembala ataupun seperti gembala, anak muda, ya enggak? Ya enggak, engkau bukan anak muda yang gampang-gampangan ya, yang sangat berarti di mata Tuhan. Bisa Tuhan jadikan seperti Yosua, atau seperti Daud, atau seperti hamba-hamba Tuhan lainnya, banyak. Nanti habis ini saya cerita soal perempuan, ya. Jadinya ada feedback, nggak cuma dengar gitu, nggak begitu ya. Jadi ayat ini tolong dicatat. Sekarang itu perjanjian lama ya. Perjanjian lama bilangnya seperti ini. Tadi doang baru dibaca. Sekarang perjanjian baru, Gus. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2, 3 sama-sama baca. Tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 kali setia enggak? Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kesetiaan Tuhan. Dia mencari orang yang setia pada Tuhan di muka bumi ini. Tuhan cari orang yang setia di muka bumi ini. Jadi setianya itu perjanjian baru udah tulis, perjanjian baru udah tulis. Percaya apa enggak? Percaya, tinggal kita jalanin. Ya kan, supaya gereja ini tetap kuat dalam kesatuannya. Saya pesan ya, gereja ini kuat dalam kesatuannya. Agus, gereja ini semua orang kuat dalam kesatuannya, bersatu dengan gembala, supaya melakukan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Oke, supaya kalian di sini bisa berkembang menurut rencana Tuhan. Yes. Ya kan? Bersatu. Jangan dikit-dikit ngambek ya. Ada nggak yang dikit-dikit ngambek? Oh, nggak ada. Udah dah, jangan bikin malu ya. Kalau ada yang ngaku sendiri, abis ini berubah ya. Tapi kalau nggak ada, puji Tuhan, jempolan semua ya. Teruskan jaga kesatuan. Karena jangan memberi peluang kepada iblis untuk buka celah ya. Untuk memporak-porandakan umat Tuhan. Ya, lebih baik kita ngalah sedikit untuk kesatuan. Ya, itu yang saya pesan. Jadi jangan nambahin beban sama gembala. Tapi menyatu, mengikat, bahkan kalau bisa tarik dia. Ya, dia tarik dia. Ayo. Kesatuan kan? Betul? Iya. Kalau dia lagi bagaimana gitu, jangan marah, cuekin aja. Itu halnya nggak penting, yang penting kesatuan. Bisa begitu nggak? Penting kesatuan. Yang kecil-kecil udah. Kenapa sih kita nggak bisa dengan kasih kita mengampuni, dengan kasih kita membiarkan, dengan kasih kita dukung dia. Itu kan tugas kita. Orang salah kan kita mesti ngampunin. Itu.
dia baru bisa kita jaga kesatuan. Kalau kita nggak bisa kejaga kesatuan, gimana? Ini urusannya peperangan lagi sama roh sono. Iya kan? Kalau nggak ada kesatuan, itu roh bisa ngomong loh. Lu siapa lu? Yesus gua kenal. Lu siapa? Kalau udah kayak gitu kacau ya. Jangan loh, hati-hati ya. Benar, hati-hati ya. Saya kagum sama gembala Anda atas keputusannya yang berani dan yang hatinya yang mikir supaya jemaat juga bisa menerima dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan itu. Ya, nggak peduli berapa orang ya. Udah selesai apa boleh lagi? Kalau udah boleh lagi saya terusin, kalau nggak boleh saya stop. Ya, oke. Jadi soal setia di perjanjian lama sama perjanjian baru, dua-duanya ada. Betapa pentingnya kesetiaan karena Yesus itu setia. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu setia. Yesus sudah korban habis-habisan. Kita belum. Masa kita dikit-dikit aja udah ngambek. Tuhan cari orang yang setia, yang mengasihi, maka berkatnya akan sampai beribu ya. Saya dengar nggak? Saya salah dengar nggak ya? Beribu keturunan. Nah, enak dong. Kita lakukan yang di bawah kita terima semua. Ya itu kan janji firman Tuhan. Udah, ayo, sabar ya. Ibrani 11 ayat 6. Di sini saya mau kupas. Ibrani 11 ayat 6. Ayat ini populer. Populer ayat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang asal-asalan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh tuh setia nggak? Kan zaman edan begini kan ya. Kalau jemaat nggak setia, barangkali sih udah biasa ya di gereja gede. Saudara jangan ya, semua kelihatan di depan mata. Mutiara di hadapan Tuhan, jangan ya. Jangan seperti di gereja gede. Saudara adalah orang yang terpilih bagaikan mutiara di tangan Tuhan. Mesti tahan kayak Yosua. Pekerjaan besar bisa menanti untuk saudara lakukan. Itu loh ya. Ayat ini berbicara apa? Banyak sekali orang pakai ayat ini. Kayaknya saudara juga udah biasa dengan ayat ini. Tapi saya mau kupas ayat ini. Saya mau katakan begini. Yang pertama-tama dibilang apa? Iman itu apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi mesti pakai iman kan? Ya. Terus sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh tuh bahasa Jawanya tenanan. Zhongxing. Ni yao zhongxing xin kao主.你要忠心信靠主，姐妹，是为了你自己的儿女。Ngerti kan? Yang lain nggak tahu biarin. Yang penting ibu ini yang aku bilang. 你要忠心为主祷告，为你自己的儿女祷告。你知道你的祝福是千千代代，所以你要真心，不要假惺惺。你要真心, bukan lip service. Lihat ya, apa? Yang sungguh-sungguh mencari dia. Demikian, hidup kita di hari tua kita berguna sekali. Agus, kamu gak marah kan aku bilang sama ibumu begitu?
Kamu mestinya happy loh. Bener kan? Iya kan? Saya justru bilang, kalau saya masih bisa, biarin, masih bisa, nggak apa-apa. Saya pelayanan. Demi apa sih? Demi apa? Demi saya lebih baik cari perkenanan Tuhan daripada saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saya juga menaburkan benih kebenaran buat anak cucu saya. Ya, happy? Happy? Harapan besar? Nah, itu yang kita pegang. Ingat sekali lagi ya, jangan seperti, saya nggak nyindir, saya bilang, gereja besar, umat yang besar nggak bisa tahu lu gue. Di sini jangan ya. Harus pelihara kesatuan. Ya, pelihara kesatuan. Capek kan? Jadi WL. Memang dia jujur. Tapi harus memang itu yang mesti dibayar. Supaya dia lebih kuat dalam pujian itu. Dalam penyembahan itu dia bisa lebih kuat. Karena dia melakukan. Saya lihat di keluar air mata. Saya perhatiin loh. Yuk. Kenapa? Sungguhan. Dari sini. Itu orang-orang yang sebegitu kita hargai. Karena dia bukan lip service. Tapi dia servisnya pakai hati. Ya, itu menjadi kunci buat gereja ini. Semuanya harus begitu. Demi kemenangan untuk seluruh gereja ini. Semua orang yang ada diisi di gereja ini. Itu harapan saya. Ya, jadi kenapa harus sungguh? Karena Tuhan sungguh. Jadi Tuhan itu sungguhnya apa? Bayar pakai nyawanya. Jadi dia mau orang yang sungguh itu bayar pakai apa? Bayar pakai hatinya. Di segala keadaan. Keadaan susah, keadaan keadaan susah, keadaan senang, keadaan dicemooh, keadaan difitnah, keadaan apapun, bahkan di penjara pun. Ada nggak orang yang dipenjarain padahal bukan salah dia? Iya. Nangkep nggak ini? Itu artinya sungguh-sungguh. Oke, saya mau jelaskan ya. Saya kan Alkitab Mandarin, ya. Bahasa Mandarin katakan, ya kan, katakan loh ya. Percaya itu apa sih artinya? Arti percaya itu apa? Bahasa Indonesia cuma percaya tok. Enggak, bahasa Indonesia cuma percaya tok. Bahasa Mandarin juga bilangnya percaya, tapi percaya itu berapa langkah ya? Berapa langkah? 1, percaya itu apa? Nyata, dia humble. 谦卑自己。听懂吗？听得懂吗？谦卑自己。Rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan berontak di hadapan Tuhan. Orang Israel tuh berontak gak tuh? Temannya Yosua atau yang lain. Berontak. Berapa lama lagi bangsa itu menista aku, kata Tuhan. Jadi kalau ada orang berontak, itu Tuhan dibikin sedih hatinya. Dibikin susah, dibikin sedih. Menista Tuhan. Kita aja kalau bikin susah anak juga kesel. Marah-marah. Ya kan? Apalagi Tuhan. Gak bisa. Jadi orang percaya itu cirinya apa? Kesatu apa dulu? Percaya udah percaya. Percaya itu dari mana? Dari firman Tuhan, baca, dari khotbah, ya, dari lihat apa begitu dengar kan? Udah dengar nih. Enak, dengar. Lakukan nggak? Udah dengar, tunduk dengan rendah hati. Jangan pakai alasan. Itu yang saya mau katakan. Tunduk pada firman Tuhan. Apapun alasannya Tuhan nggak pakai. Tuhan mau lihat kamu percaya, kamu rendah hati, tunduk kepada firman Tuhan. Jangan bilang si A salah duluan, si B salah duluan, si A nipu aku, si B juga nipu aku. Aku juga ngerasain, tapi mau diapain? Mau diapain? Udah, mau diapain? Paling banyak juga ngeluh sama Tuhan, Tuhan begini.
Tuhan tolong dong, aku lagi butuh uangnya, pulihkan aku. Ya udah, mau dibilang apa? Wan chen chen pei, chen sing chen pei. Yang namanya rendah hati itu sepenuh hati, nggak ada separuh-separuh, seperapat, nggak ada. Gitu loh, nangkep nggak ini? Ini artinya percaya. Percaya apa? Setelah percaya Tuhan, percaya kepada firman Tuhan ini harus dengan kerendahan hati. Udah, taat dan melakukan. Siapa yang tidak melakukan, tidak ada artinya orang itu. Seperti gong yang kosong, nggak jadi pelaku yang percaya. Pelaku orang percaya itu ada tanda-tandanya. Itu hamba Tuhan ada tandanya nggak? Ada. Saudara ada tandanya? Ada. Kenapa nggak ada? Ada pasti. Yang penting udah percaya, taat, biarpun gue disakitin deh ya, nggak apa-apa. Gue tunduk sama Tuhan, gue doain lo. Ini yang gampangnya aja. Ya. Udah bisa begitu, itu baru namanya percaya. Tapi belum ya, sampai di rendah hati dulu. Habis itu apa? Taat, nurut. Habis itu apa? Udah nurut apa? Lakukan. Iya. Itu baru satu paket yang komplit. Kalau cuma percaya doang nggak komplit. Percaya kan sekarang, besok bisa enggak kan? Betul? Iya. Gak bisa, Tuhan maunya kita apa? Setelah percaya, rendah hati mengikuti firman Tuhan. Jangan argumentasi sama Tuhan ya. Jangan ibu nggak main salah-salahan, salahin bapak. Enggak ya. Enggak ya. Salah bapak ya salah ibu juga. Kan mesti doain. Betul? Ibu bapak juga gitu kan ya. Mesti sabar sama ibu. Karena mungkin punya anak kan. Belum ya. Nah, kadang-kadang ngurus rumah tangga juga capek, repot. Gitu, jadi mesti nauin, ya. Habis percaya apa? Kalau engkau percaya, engkau rendah hati. Tunduk pada apa yang dikatakan firman. Nggak boleh pakai pikiran kamu, nggak boleh timbang-menimbang kayak orang nimbangin emas berapa gram. Emangnya Tuhan pakai ditimbang-timbang? Nggak ada. Mau ya sepenuhnya, nggak mau udah copot sana pergi. Itu loh. Habis percaya apa? Rendah hati lakukan firman Allah. Habis percaya rendah hati, taat. Habis taat apa? Lakukan. Itu namanya pelaku firman. Bukan percaya tok. Nah, kamu bisa khotbah. Di istrinya Roba. Ya. Jadi kita berdua agak dekat lah, terus terang. Udah lama sih kenalnya. Ya. Itu aja. Saya ngomong A, dia udah tahu mau kemana. B. Saudaraku, saya mengharapkan gereja ini militan. Bukan saya lihat gedungnya, lihat berapa orangnya, enggak. Saya lihat roh yang bekerja di sini. Haleluya. Cepat ya. Udah tahu apa artinya? Apa artinya Ibrani 11 ayat 6? Berapa banyak orang yang gak melakukan ini tapi datang ke gereja? Ayo. Datang ke gereja tapi tidak melakukan ayat ini. Ada gak? Banyak tapi di gereja gede ya. Gak tau lah, kita jangan ngatain orang. Itu aja, kita periksa diri. Jangan bilang ayat ini jitu kalau kita bisa nurutin. Kalau kita mengampunin orang aja nggak bisa, kita mau jalan caranya kita sendiri, kita nggak tanya Tuhan dulu, ya kan? Tuhan lebih tahu kan? Enggak. Ambil keputusan sendiri. Anak mau sekolah di mana atau mau dagang di mana? Hati-hati kan? Tahu, untuk mendapat upah perlu ini. Perlu dengan hati. Dan jadi pelaku firman Allah. Perlu rendah hati. Perlu rendah hati. Menjadi taat. Dan lakukan firman Tuhan. Itu namanya pelaku firman Tuhan. Itu bahasa Mandarin. Ya,
Saudara diberkati ya. Udah tahu banyak nih. Banyak ya, tapi happy, ketawa ya. Saya lihat mukanya pada senyum-senyum. Oke. Lukas, saya sekarang ceritanya ubah nih. Ini saudara udah tahu ya, Yosua. Kenapa Yosua dipakai Tuhan? Ya, karena karakter Yosua sama seperti ini ya. Ya. Tunduk pada otoritas. Tunduk pada firman Tuhan. Dia berani berdiri padahal udah mau lemparin batu. Koyak bajunya disobekin, dia kesel, sobekin bajunya aja. Terus dia bicara, tidak. Tanah itu layak kita dapati asal Tuhan berkenan. Penuh dengan susu dan madu. Yang penting Tuhan berkenan sama kita. Tuhan yang melakukan mujizat. Bukan kita. Bukan. Kita memang sedikit. Kita memang bukan segelombolan orang yang banyak. Tapi bagian kita lakukan ini tadi ya. Rendah hati, taat, pelaku firman. Bukan percaya doang. Kalau percaya aja, bulan depan nanti berubah. Udah patah semangatnya. Atau ada masalah apa, kecut hatinya. Enggak bisa ya. Harus konsisten. Ya kan? Harus konsisten. Kita punya anak, kita bisa piara dia konsisten sampai besar. Kenapa sama Tuhan enggak? Ya kan? Capek loh saya ngurus anak. Capek loh. 5-5-nya cowok lagi. Capek kan? Tapi kok bisa ya? Kok bisa gitu loh? Susah loh. Kasih makannya mesti nyari. Betul kan? Mesti kerja. Sekolah mesti disekolahin. Berusaha memberikan yang terbaik. Tapi nggak tahu bagaimana lewatnya. Udah lewat tuh. Sekarang malah terbalik. Malah saya yang dikasih. Ya iyalah, dulu kan aku yang ngasih. Nah sekarang anak yang ngasih. Wajar kan? Wajar. Utang malah. Dia ngasih aja nggak cukup. Nggak bisa bayar kasih ibu. Beneran. Kasih orang tua nggak bisa bayar. Kasih bapak juga sama. Betul kan? Tapi sekarang saya karena paling enggak terhibur lah ya. Anak udah besar ngerti, bahkan cucu juga ngerti. Udah dong, apalagi? Makanya saya bisa ada di sini. Ya. Itu, sekarang sampai waktunya sampai ke Maria. Udah mau selesai, Gus. Maria. 1:37-38. Udah? Lukas 1. Ayo. 37 apa? Terus? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Padaku menurut perkataanmu itu. Maria tahu diri nggak? Iya. Sami, umpamanya waktu itu Marianya kamu. Bisa nggak? Belum tentu. Jujur itu jujur. Kalau saya juga belum tentu. Mungkin saya nolak, bisa jadi. Tuhan nggak salah pilih orang. Ibu-ibu, adik-adik yang muda, perempuan atau laki-laki semua. Bunda Maria ini sudah tunangan sama Yusuf. Udah punya tunangan sama Yusuf. Tapi malaikat Tuhan datang bilang sama dia, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau harus namain dia apa? Yesus. Kaget nggak dia? Dan waktu zaman itu, kalau orang perempuan belum menikah, sudah hamil duluan, diapain? Dirajam sama batu. Jadi nyawanya dia apa? Nyawa dia diancam apa? Diancam mati. Betul. Kalau di antara kita perempuan bisa nggak kayak dia? Belum tentu. Nggak boleh sombong dulu kita. Karena Tuhan pilihnya Maria. Bukan pilih kita. Iya kan? Tapi Maria bilangnya apa? Aku ini hamba Tuhan. Ya kan? Jadilah seperti kehendak. Nah, perkataan yang 37 apa?
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di bahasa Mandarin bilangnya begini, 没有一句神的话是不带有神的权柄. Perkataan Tuhan sepotong satu kata aja ya, semuanya itu mengandung, dalamnya itu mengandung kuasa Allah. Kuasa Allah itu apa? Kalau orang ada kuasa tuh namanya yu qian bing. Saya punya kuasa untuk ngatur ini gitu kan. Jadi setiap firman Allah itu mengandung kuasa ilahi dari Allah sendiri. Itulah yang namanya mukjizat. Tapi bukan dari perkara aja. Dari setiap perkataan firman Allah itu mengandung kuasa untuk menjadi mukjizat. Setiap perkataan lo ya. Itu. Maria percaya. Maria percaya. Sebetulnya dia bahaya direjam dan diceraikan oleh tunangannya karena hamil. Iya kan? Tapi dia bilangnya apa? Dia bilang apa? Jadilah padamu sebab aku ini. Bisa nggak kita bilang begitu? Bisa nggak? Ini aja, yang gampang aja. Bisa nggak kita ngadepin masalah apa kali ya? Bukan yang seperti ini. Kalau ini Maria bahayanya rejam, kena rejam. Oke, satu lagi apa? Diceraikan sama Yusuf. Satu lagi apa? Kepikir nggak? Nggak kepikir? Hah? Malu sudah masih malu. Kepikir apa lagi nggak? Maria tidak ada kepentingan dalam hal ini. Maria tidak ada kepentingan dalam hal ini. Dia cuma nurut, dia tidak ada kepentingan untuk dia. Tidak ada permintaan buat dia. Kita ketemu Tuhan pasti kadang-kadang ada permintaan. Bagi Maria nggak ada kepentingan. Buat Maria nggak ada kepentingan buat dia. Yang ada adalah pengorbanan untuk taat. Itu. Saya puji, saya suka ayat ini. Kenapa? Perempuan yang begini bisa dipakai Tuhan. Siapa di sini mau ibu-ibu, nona-nona menjadi perempuan yang dipakai Tuhan seperti Ibu Maria? Coba pikir. Gak ada kepentingan sama sekali. Kalau dia gak ada kepentingan, Tuhan nanti aku begini, nanti ada begitu. Banyak alasan kan? Enggak, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti apa kata Tuhan. Jadilah seperti mau kamu Tuhan. Udahlah aku berserah. Tadi nyanyi kan berserah. Bisa gak berserah sampai ke situ? Kita mesti belajar ya. Dalam hal-hal yang biasa-biasa. Sampai hal yang penting pun kita jadi biasa. Kita mesti belajar dari hal-hal yang biasa. Sampai kita menjadi bisa dalam hal yang lebih besar. Gak gampang loh. Dia gak ada permintaan, dia gak ada kepentingan. Dia siap direjam, dia siap apapun kata Yusuf. Resiko dia itu besar sekali. Tapi dia bisa berkata, jadilah kehendak Tuhan, karena aku ini adalah hambamu. Apalagi kita. Sekarang kita udah dengar begini saudara. Mau gak kita tunduk kepada firman Allah? Mau gak? Siapa kita ini? Maria aja tunduk. Siap direjam. Siap diceraiin sama tunangannya. Betul? Kenapa dia bisa? Karena hati. Jawab dong. Karena hati Maria melekat. Mengasihi Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dialah yang melakukan firman Allah. Barang siapa yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, lakukan firman Allah. Ada di Yohanes. Jangan mulut aku mengasihi, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena apa? Karena hatinya sesungguhnya belum sampai. Jujur, kita masih belajar ya. Mau belajar terus gak? Belajar sampai kita makin dewasa dan semakin dewasa. Saya kagum sama Maria.
Karena bagi dia tidak ada kepentingan. Kenapa dia mesti korban? Bukan korban kebakaran, bukan. Kenapa dia mesti ditunjuk? Dia akan menghadapi bla 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 menurut kebiasaan orang Yahudi waktu itu. Bahayanya di situ. Dia bisa nurut. Dia jadi pelaku firman. Saya kagum sama Maria. Kalau kita biasanya minta sama Tuhan ya, Tuhan, anakku nih yang ini begini-gini. Tuhan, suamiku begini-begini. Tuhan, adekku begini-gini. Nggak ada habis-habisnya. Minta terus. Banyak jemaat yang begitu. Saya udah capek dengarnya, tapi mesti dilayanin. Resiko gembala. Ya, saya harap yang di sini belajar jadi pelaku firman. Itu aja. Amin. Amin. Dah, yang terakhir saya selesai. Nggak capek? Yakobus. Ini kita perlu teliti sedikit Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Yang kencang saudara, 1, 2, 3. Amin. Kalau orang yang sombong, orang rohani ada yang sombong nggak? Hah? Nggak ada. Ada. Banyak orang rohani yang sombong. Betul? Banyak jemaat yang sombong nggak? Nah, di sini kan Tuhan bilangnya apa sih? Tetapi mestinya lawanlah si iblis. Betul nggak? Lawan si iblis. Karena Tuhan itu menentang orang yang sombong. Ngerti kan ini, nggak usah diterangin kan? Betul? Nggak usah diterangin. Yang terakhir aja ya, 7 ayat 10 nanti. Yang 7 harus taat kepada Allah, melawan musuh. Melawan musuh. Itu. Kalau ada orang musuhin kita terus kita lawan orangnya, nggak bisa kan? Lawannya mah, lawannya di doa. Kuasa doa. Nggak bisa pemainan teman-teman, nggak bisa, itu orang dunia. Ngerti saudara? Kalau orang dipakai sama roh jahat, terus kita dimusuh-musuhin, ataupun ya kan, kita dijelek-jelekin, kita mesti tahu itu orang itu dipakai setan. Kita lawannya pakai apa? Yes. Udah ngerti? Ini bisa diterjemahkan jauh, tapi saudara telaah sendiri ya. Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang yang lagi-lagi amin. Gitu, belajar dapat sesuatu. Ayat 10 sama-sama. 10 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Itu dia. Siapa yang ingin kita? Bukan manusia loh. Walaupun suami kita kaya. Ini saya bicara yang rohani, yang berguna sampai ke keturunan ya. Jadi apa dia? Kalau kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan. Nah, enak nggak? Rendah hati sama Tuhan, baru bisa apa? Baru bisa ditinggikan, baru bisa bersatu tuh perlu kita yang rendah hati juga. Bersatu. Sesudah bersatu perlu taat, sampai dikit nggak apa-apa deh. Yang penting gue dipakai Tuhan, ada di dalam ladang Tuhan. Yang penting udah
semuanya bisa bersatu hati. Bersatu hati lakukan perkara besar, saudara. Bersatu hati lakukan perkara besar. Itu aja saya pesan. Ya, cukup firman Tuhan hari ini. Jangan marah ya, hampir jam 1. Tapi saya sayang saudara. Kenapa? Saudara jemaat Tuhan. Ya, saya wajib. Gitu loh. Berasa enggak sih? Berasa enggak ada aliran apa gitu? Ya kan? Itu aja. Tuhan memberkati supaya saudara terus lebih tumbuh. Ya kan? Terjadilah apa yang dikatakan firman. Karena iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah kasih. Makanya kasih Allah itu setia. Nah, kita mesti setia. Kalau orang beriman enggak setia itu bohong. Orang beriman enggak rendah hati itu bohong. Lip service. Oke? Tuhan memberkati saudara untuk rendah hati, tunduk pada otoritas dan pada Tuhan. Jadi gereja ini menjadi gereja yang miritan dan sambil mencari jiwa ya untuk Tuhan. Udah itu Tuhan memberkati. Amin.